Biodata dan profil Ajik Krishna, pemilik Krishna Oleh-oleh, hanya tamatan SMP, pernah jadi tukang cuci. Hidup diibaratkan roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Begitu pula kisah perjalanan Ajik Krishna, seorang pengusaha sukses yang mengawali hidup dari kesederhanaan hingga mampu membangun pusat oleh-oleh terbesar di Bali, Krishna Oleh-oleh. Toko ini menjadi tujuan utama wisatawan yang mencari buah tangan, mulai dari makanan, kerajinan tangan, hingga produk spa. Namun, perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Ajik Krishna, bernama lengkap Gusti Ngurah Anom, lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1971 di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, ia tumbuh dalam keluarga petani sederhana. Ibunya, Made Taman, berjuang keras menghidupi keluarganya. Meski dikenal hiperaktif dan berwatak keras, masa kecil Anom penuh dengan kenakalan yang membuatnya kerap dianggap biang masalah di sekolah. Namun, di balik itu, ia selalu naik kelas dan berhasil menyelesaikan pendidikan dasar hingga SMP. Setelah lulus SMP, keinginannya melanjutkan sekolah ke jenjang SMA pupus akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Ayahnya menyatakan bahwa biaya sekolah tidak mencukupi. Rasa kecewa dan marah mendorong Anom untuk pergi dari rumah, menumpang truk menuju Denpasar. Tiba di Denpasar, Anom berjuang seorang diri. Ia bertahan hidup dengan minum air sungai dan beristirahat di gardu pos Satpam Hotel Rani di Sanur. Untuk mendapatkan perhatian, ia mulai membersihkan taman sekitar dan memungut sampah. Usahanya ini tidak sia-sia, pemilik hotel memberikan izin kepadanya untuk menetap di pos Satpam dengan syarat menjaga kebersihan dan keamanan. Anom memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuci mobil tamu hotel. Penghasilannya saat itu tergolong lumayan, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, akibat penyakit rematik karena terlalu sering bekerja di air, ia terpaksa berhenti setelah 2 tahun bekerja. Anom kemudian menumpang di rumah pamannya yang memiliki usaha konveksi kecil-kecilan. Di sana, ia bertemu Ketut Mastrining, gadis asal Buleleng yang kemudian menjadi istrinya. Anom juga mendapat pekerjaan di konveksi Sidarta sebagai karyawan lapangan. Berkat kegigihannya, ia mulai merintis usaha sendiri, yang diberi nama Cok Konveksi. Usahanya berkembang pesat, menerima pesanan dari berbagai hotel dan pabrik garmen di Bali. Keberhasilan ini menjadi batu loncatan untuk memulai usaha yang lebih besar. Pada tahun 1992, ia membuka toko baju kaos di Jalan Nusa Indah, Denpasar, yang kemudian dikenal luas. Pada tanggal 16 Mei tahun 2007, Ajik Krishna mendirikan pusat oleh-oleh pertama, Krishna Oleh-oleh khas Bali, di Jalan Nusa Indah, Denpasar. Outlet kedua diresmikan setahun kemudian di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar. Kesuksesan ini berlanjut dengan pembukaan cabang di Sunset Road, Kuta, pada 2009. Bahkan, pada tahun 2010, ia meluncurkan Krishna Oleh-oleh dengan konsep buka 24 jam. Ajik Krishna terus melebarkan usahanya, termasuk membuka Krishna Fantastic Land di Buleleng, tempat kelahirannya. Kini, Krishna Oleh-oleh tidak hanya menjadi ikon Bali, tetapi juga simbol kerja keras dan dedikasi. Selain menjalankan bisnis, Ajik Krishna aktif membina usaha kecil menengah. Salah satu contohnya adalah Ngurah Padmawisnu, yang berhasil mengembangkan bisnis dengan dukungannya. Dari seorang anak desa dengan segala keterbatasan, Ajik Krishna membuktikan bahwa kerja keras dan keberanian untuk bermimpi dapat mengubah nasib.